Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan bersama saya Pendeta Misa Handayani STH. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, izinkan kami mengucap syukur atas segala penyertaan baik yang telah Engkau izinkan bagi kehidupan kami, sehingga di pagi yang indah ini kami kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merasakan anugerah terindah, napas kehidupan, kesehatan, bahkan kekuatan. Bahkan di pagi yang indah ini, kami kembali diizinkan oleh Tuhan kesempatan untuk bersama-sama membuka, membaca, bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami ya Bapa mengetahui apa yang menjadi petunjuk bagi jalan kehidupan kami yang telah Tuhan persiapkan. Bahkan kami percaya firman-Mu yang telah kami baca dapat menjadi petunjuk kemana kami akan melangkah dan bagaimana kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Semoga setiap ucapan perkataan dari Tuhan yang telah kami baca, bahkan yang akan kami perdengarkan, dapat menjadi penerang kehidupan kami, manusia di tengah-tengah dunia ini. Bimbinglah kami untuk menjadi pendengar yang baik. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-10, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-23 di bawah judul perikop kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Demikian bunyinya. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang mengentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taupan melanda, lenyaplah orang fasik,
tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya tiap hari. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Salomo adalah seorang raja terkaya di dunia, dan Alkitab juga mencatat bahwa ia adalah raja yang paling bijaksana yang pernah ada. Kekayaan Raja Salomo sungguh tidak tertandingi. Raja Salomo dalam kitab Amsal ini banyak menulis nasihat-nasihat yang menjadi pedoman baginya, yang kemudian digemari oleh para ahli Alkitab sehingga dibukukan dalam kitab Amsal. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini menasihatkan dan mengingatkan kita supaya menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi jemaat-jemaat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Taat artinya menjadi pelaku firman. Mengapa? Karena ketaatan adalah syarat untuk mengalami berkat Tuhan. Semua orang percaya pasti tahu kebenaran ini, tapi dalam praktiknya kita sulit sekali melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Di sisi lain, kita selalu menuntut Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Pemazmur mengatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Artinya orang benar adalah orang yang hidup tidak bercela, yang melakukan perintah Tuhan dalam kehidupannya. Menarik diamati bahwa dalam bagian firman Tuhan hari ini, fokus utama dari nasihat berkat ini adalah tindakan karya Tuhan. Didikan Tuhan menuntut orang benar kepada jalan kehidupan, karena Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Tuhan memberikan perlindungan bagi mereka yang lurus hatinya. Artinya, dalam poin firman Tuhan hari ini, tuntutan dari Allah kepada orang yang rindu untuk hidup dalam kebenaran. Sehingga didikan dari Tuhan ini akan menghasilkan orang yang rendah hati, yang mengindahkan teguran. Kerendahan hati ini terlihat dalam perkataan yang memperhitungkan setiap ucapan. Di sisi lain, pemahaman bahwa Allah adalah sumber berkat akan memunculkan sikap hidup yang takut dan hormat akan Tuhan. Artinya, melewati bagian firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan. Tuhan adalah sumber kebahagiaan hidup orang yang benar. Sehingga hanya di dalam Tuhan kita boleh bermegah. Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah menghadirkan keteguhan dalam hidup yang membuat kita tidak terombang
terombang-ambing. Ketika kita melihat hakikat kebijaksanaan menurut Alkitab, sekali lagi kita dihadapkan kepada pentingnya memiliki relasi dengan Kristus. Iman Kristen bukanlah daftar nasihat, melainkan karya anugerah Allah yang dikerjakan hanya melalui persekutuan dengan anaknya. Artinya, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi pelaku firman, diperlukan tindakan iman yang nyata dalam kehidupan kita. Sebab berkat itu sudah disediakan oleh Tuhan. Sedangkan bagian kita adalah mengambil berkat tersebut. Maukah kita melangkah untuk mengambil berkat itu atau tidak? Melangkah berarti mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Contoh, Alkitab menasihatkan kita untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maka kita pun harus setia beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menghargai setiap waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Ketika kita melihat hakikat kebijaksanaan menurut Alkitab, saat ini sekali lagi kita dihadapkan kepada pentingnya memiliki relasi dengan Kristus. Karena iman Kristen bukan daftar nasihat, melainkan karya anugerah Allah yang dikerjakan hanya melalui persekutuan dengan Tuhan. Biarlah firman ini menjadi sumber hikmat dan kebijaksanaan bagi kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menaikkan syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, perbuatan dan karya-Mu sungguh sangat ajaib bagi kehidupan kami. Saat kami berbeban berat, saat kami hilang harapan, Engkau Tuhan menjawab kehidupan kami. Bahkan saat dunia ini meninggalkan kami, saat dunia ini menjatuhkan kami percaya Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman yang boleh terus memberikan pengharapan baru bagi kehidupan kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk menyadari bahwa setiap berkat datangnya hanya dari Tuhan. Teguhkan hati kami agar kami selalu dapat menjaga hati dan memiliki motivasi yang benar di hadapan-Mu dalam mencari kekayaan dan jati diri dalam kehidupan yang benar. Saat ini kami rindu Tuhan, setiap berkat, setiap kekayaan yang Engkau percayakan kepada kami dapat kami kelola, dapat kami pakai, terlebih dapat memberkati orang lain selain memberkati kehidupan kami dan keluarga kami. Meteraikan bagian firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Jadikan kebenaran firman-Mu sebagai sulu bakam pelita yang terus menyinari setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat pagi yang indah ini, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, jemaat Tuhan, yang ada di kawasan Resort Puruk Jahu ini ke dalam syafaat kami. Agar Engkau melindungi kami, memberkati kami, dan memberikan hikmat kepada masing-masing kami. Karena kami percaya ketika Engkau memberkati, ketika Engkau melindungi, terlebih ketika Engkau memberikan hikmat bagi kami mampu melakukan hal yang baik dan benar dalam setiap aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini, terlebih sepanjang kehidupan yang akan kami jalani. Kami memohon agar kami boleh bertumbuh di dalam iman, boleh bertumbuh dalam ilmu pengetahuan di dalam Tuhan, sehingga kami boleh menjadi jemaat seia sekata sehati sepikir di dalam Tuhan. Kami boleh menjadi jemaat membawa damai dimanapun kami ada dan berada. Berikan kami kekuatan untuk hidup sebagai duta bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
Ya Tuhan, dalam syafaat ini, kiranya Engkau memberkati setiap gereja-gereja Tuhan, pun juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di jemaat Eklesia Puruk Jahu dan gereja Kopio Mohotara. Kiranya jemaat Tuhan yang ada di sana selalu diberkati oleh Tuhan dan memiliki kehidupan yang selalu dibangun di atas pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan dengan kasih-Mu mereka dapat membangun kebersamaan di dalam jemaat, bersama dalam menghadapi setiap perkara kehidupan dunia pelayanan. Bahkan kami percaya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa menopang setiap keperluan kebutuhan kehidupan mereka. Sehingga dalam setiap kerja bahkan karya mereka, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Penata layanan yang ada di jemaat Eklesia Puruk Jahu dan gereja Kopio Mohotara kiranya selalu ditopang oleh Tuhan, melewati setiap tangan-tangan yang dengan setia melayani. Pendeta, penatua diakon, bahkan siapapun yang terlibat bekerja di ladang-Mu Tuhan, kami percaya mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk merangkul setiap kebutuhan, keperluan kehidupan jemaat yang ada di sana. Sehingga jemaat boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa bersama. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.